Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Alhamdulillah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa nafa'ana bi'ulumihi wa nafa'ana bi'ulumihi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 6. Yajibu ala kaffatil khalqi tasdikuhu. Kelewat ya, yang belum itu makna ya. Wa makna ashadu lan utawi maknane ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah kita mengetahui makna ashadu alla ilaha illallah, maka selanjutnya kita akan membahas arti ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa artinya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Nah, di sini diterangkan. Wa mana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan artinya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah iku a'lamu wa a'taqidu bi qalbi wa ubayyinu li ghairi. Iku a'lamu mengetahui aku, yakinan dengan seyakin-yakinnya, binasil Qur'ani dengan ketentuan Quran, wa ijma'il ummati dan ijma'nya imam. Satu tah artinya asyhadu anna. Wa a'taqidu dan meyakinkan aku, biqalbi dengan hatiku, i'tiqadan jaziman, i'tiqadan dengan keyakinan, jaziman kang pasti. Diharakatin aja kitabnya ya. Nah, diharakatin, nggak sempat mengartikan harkat-harkatnya atuh. Wa ubayinu dan menjelaskan aku li ghairi kepada orang lain,
bil ikrari dengan menetapkan anna sayyidana sesungguhnya Tuhan kita semua Muhammadan nyatane Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi min Quraisyin dari keturunan Quraisy ibni Abdillahi putranya Abdullah ibni Abdul Muttalib Abdullah putra Abdul Muttalib ibni Hashimin Abdul Muttalib putra Hashim ibni Abdi Manaf bin Hashim putra Abdul Manaf. Nah, sesungguhnya sayyid kita semua Abdullah itu hamba Allah. Jadi artinya asyhadu anna Muhammadur Rasulullah teh ya satu, aku mengetahui dan aku meyakinkan dengan hatiku dengan keyakinan yang paten dan aku menjelaskan kepada orang lain bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba Allah. Bahwa maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam munqadin itu yang mengikuti lillah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mutiun yang taat, zalilun yang hina, khadiun yang tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Satu Abdullah, yang kedua wa rasuluhu dan rasul Allah. Apa rasul teh? Utusan Allah. Kepada siapa diutusnya? Ila kafatil khalqi, kepada seluruh makhluk. Kafah teh seluruh ya. Kafatil khalqi seluruh makhluk. Bahwa maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ar-rasulu itu rasul. Apa rasul? Utusan Allah. Alladzi la rasula yang tidak ada rasul yusawihi yang menyamai rasul ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Mas Andri bisa ikut sama Mas Amir. Jadi sulam munajat teh kecil, tipis, tapi kerap ya, kerap. Udah berapa hari ini? Baru halaman 6 coba. Nah. Rasul diutus kepada seluruh makhluk yang tidak ada menyamai Nabi Muhammad kedudukannya rasul-rasul yang lain. Kenapa? Karena begini, Pak innahu, karena sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulun itu diutus ila jami'il khalqi pada seluruh makhluk. Walau nuhu dan warna kulitnya Nabi Muhammad abyadu itu putih ma'al hamroti beserta merah, jadi putih kemerah-merahan. Ai fahuwa maka tegese maka Kangjeng Nabi Muhammad mursalun itu diutus bil pa'li dengan nyata, bil pa'li dengan nyata, ilaman terhadap orang adroka yang menemukan eman zamanahu pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumil akhiri sampai datangnya hari akhir, yaitu hari kiamat di dunia. Wa mursalun dan diutus bil quwwati dengan seolah-olah. Nah, ada mursalun bil fa'li, ada mursalun bil quwwah. Mursalun bil fa'li artinya diutus dengan keadaan yang nyata. Siapa? Yaitu kepada orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah mursalun bil quwwah, artinya diutus seolah-olah ya. Bil quwwah itu apa?
bukan untuk orang yang sejaman atau bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, termasuk ilaman, termasuk orang taqaddamahu yang mendahului man terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min wujudil khalqi, dari wujudnya makhluk, ila wujudihi, sampai wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mursalan, dalam keadaan diutus, pihak di dalam quwwah. Nah, makanya termasuk kedua orang tua Nabi, termasuk kakek Nabi, termasuk terus ya turunan Nabi yang sebelum Nabi lahir itu adalah umat Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad itu diutus secara bilquwah kepada mereka. Jadi kalau bil paklimah nyata, kalau bil kuah mah seolah-olah ada. Contoh umpamanya, biasanya nih meja ini ada yang ngaji. Nah, sekarang enggak, berarti bil kuah, seolah-olah ada. Suatu perusahaan masing-masing punya baju seragam, ya. Ada seorang karyawan tidak pakai baju seragam, nah itu namanya seragam bil quwwah, dianggap saja pakai seragam. Gitu. Di dalam baca suratul Fatihah itu menjadikan syarat sah bacaan Fatihah adalah terdengar oleh diri sendiri. Sementara kebanyakan orang baca Fatihah punyam-punyamnya bismillah. Itu. Nah, itu berarti isma bil quwwah, seolah-olah terdengar. Nah, suratul Fatihah 7 ayat, ayat pertama itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang nggak baca bismillah, berarti bismillah bil quwwah, seolah-olah baca bismillah. Selesai tak? Ya, pakai kaidah eta. Nah, ini Rasulullah SAW ada diutus bil pakli, ada diutus bil quwwah. Diutusnya Nabi secara bil pakli, secara nyata itu kepada orang-orang yang menemukan Nabi Muhammad SAW. Adapun bil quwwah yaitu kepada orang-orang yang tidak, orang-orang yang lahirnya mendahului Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi belum ada, seperti ibunya, kedua orang ayahnya Aminah, Abdullah, Abdul Muthalib, ya kan? Tetap itu umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena secara bil quwwah Nabi Muhammad diutus kepada mereka. Makanya amat sangat keji sekali orang yang berpendapat kedua orang tua Nabi Muhammad di neraka, ya. Udah tidak beradab, ya, tidak sopan banget. Wa mursalun bil fa'li fil akhirah, wa mursalun, dan diutus bil fa'li secara nyata fil akhirati, di akhirat kelak. Jadi untuk keluarga Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang tidak mengalami dengan Nabi Muhammad SAW itu di dunia mah mursalun bil quwwah, tapi di akhirat mah tetap mursalun bil fi'li. Jadi di akhirat semua mursalun bil fi'li. Manusia, jin, karena Nabi Muhammad itu bukan hanya kepada manusia saja, kepada jin juga Nabi diutus. Wa yakunu, dan ada yauma yakunu, di hari yang ada sopo al kulu, seluruh makhluk
tahta liwaihi itu berada di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh ya, ternyata di akhirat juga ada bendera. Nah, masing-masing nanti orang berada di bendera sesuai dengan kelakuan ketika hidup di dunia. Untuk orang-orang dermawan itu ada di bendera Nabi Sulaiman. Ya. Untuk orang-orang yang pelit, bakhil ada di bawah bendera Haman, Korun. Ya. Untuk orang-orang yang jihad fisabilillah ada di bendera sahabat yang 4, Umar, Utsman, Ali, ya. Itu sudah kita kaji ya dalam kitab tafsir Yasin, ada itu. Jadi berbicara bendera bukan di dunia saja, di akhirat pun ada bendera. Makanya jangan mencempelkan bendera, apalagi di dunia yang merupakan tanda simbol suatu negara, ya. Bendera kita apa? Merah putih. Wahwa dan kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khotamul anbiya'i, itu penutup seluruh nabi, wal mursalina dan seluruh rasul, kama asyarat seperti halnya telah menunjukkan ilaihi terhadap khotamul anbiya wal mursalin opo almimu mimnya mim Muhammadi dari lapat Muhammad. Nah, Muhammad, mimnya Muhammad itu adalah alati makhrojuha, yang makhrojnya mim tuh khotimul makhroji, khotimul makhriji itu penutup makhroj, yang mana mim ini adalah makhraj yang penutup. Nah, gitu. Satu, Nabi aku mengetahui, ini arti asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu, aku mengetahui. Dua, aku meyakinkan dengan seyakin-yakinnya dalam hatiku. Dan ketiga, aku menjelaskan kepada orang lain bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad satu, Abdullah, hamba Allah. Kedua, wa rasuluhu, dan rasul Allah. Yang ketiga ini shodiqun, yang benar, fikul lima akhbaro bihi, fikul lima dalam setiap sesuatu, akhbaro yang telah memberitakan, menginformasikan, mengkabarkan Nabi Muhammad SAW bihi terhadap seluruh apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu benar. Walau fil mubahati, walaupun dalam masalah yang mubah, kakaulihi seperti sabda Nabi Muhammad SAW, akaltu wa qodama fulanun fil waktil fulani. Walaupun hanya bahasa-bahasa gitu, akaltu telah makan saya. Nah, ketika Nabi ngomong telah makan, itu benar lagi makan. Beda dengan kita OTW, tunggu di kamar mandi kan. Ini lagi OTW lagi ngedeng, ya. Nabi mah bener, ketika saya lagi makan memang lagi makan. Terus waqodama fulanun, telah datang fulanun mang anu fil waktil fulani, di waktu anu telah datang Abu Bakar. Nah, ngomong telah datang teh bener Nabi mah gitu. Payastahilu, maka mustahil opo al kizbu dusta bizalika dalam ma'ahbaro bihi liwujubil ismati, karena wajibnya diraksa, dijaga lahu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayajibu, maka wajib i'tiqadu ma, meyakinkan sesuatu, ahbaro yang telah menceritakan bihi terhadap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka asratis saati, seperti tanda-tanda kiamah, wa su'alil qabri, dan pertanyaan di alam kubur. Itu teh bener. Wa naimihi, adanya siksa kubur itu benar. Wa azabihi, dan adanya siksa kubur itu benar.
wal hasri dan dikumpulkannya seluruh manusia lil hisabi untuk dihitung amal itu benar, wal wazni dan untuk ditimbang lil amali untuk amal perbuatan itu pun benar, wal haudi adanya telaga kausar telaga ya, wasyafaati adanya syafaat, wal jannati adanya surga, wanari adanya neraka, wasawabi adanya pahala itu benar, wal iqobi adanya siksaan itu benar. Seluruh yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu benar, yang sehingga yajibu wajib ala kafatil kholqi atas seluruh makhluk tasdikuhu membenarkan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil qalbi dengan hati, fi kulli ma dalam setiap sesuatu, ulima yang diketahui, maji'uhu datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihi membawa itu min adilati dini dari dalil-dalil agama, bidororoti dengan wajib akal, bidororoti dengan dororoh wajib akal. Bi anis taroka dororoh teh istilah mantek wajib akal, atau bidororoti dengan gampang gitu, mudah. Maksudnya dororoh begini, bi anis taroka dengan gambaran berbarengan bareng-bareng, bi ma'rifatihi fi ma'rifatihi dalam mengetahuinya emak, sopo al khosu orang pinter, wal amu dan orang bodoh itu. Jadi bidororoti apa? Sesuatu yang bisa dipahami oleh orang pinter, oleh orang bodoh. Nah, berarti hal yang mudah seperti wajibnya sholat, wajibnya puasa ya, itu wajib dibenarkan. Tasdikon dengan pembenaran, jaziman kang paten, mutlakon kang mutlak. Apa mutlak teh? Ay sawaun kana, ay sawaun tegese itu sama saja, karena ada lahu untuk ma teh yang dibawa oleh Nabi. Opo dalilun dalil am la atawa ora, apa ora tidak ada dalilnya atau tidak. Tafsilan secara terperinci, bitafsili dalam hal yang terperinci. Seperti mana? Kal kutubil arbaati seperti kitab-kitab yang empat. Mana kitab yang empat? Al-Taurat tegese Taurat, wal Injili dan Injil, waz Zaburi dan Zabur, wal Furqani dan Al-Qur'an. Mana lagi secara tafsiri? Wakal ambiyai dan seperti para nabi, al-mazkurina yang disebutkan semua fil Qur'ani dalam Quran. Ada berapa? Wahum dan ambiya al-mazkurin fil Quran, nabi-nabi yang disebutkan dalam Quran, khamsatu wa isruna, itu ada 25 nabi. Wakal malaikatil arbaati dan seperti malaikat yang empat. Siapa? Jibrila wa Mikaila wa Israfila wa Izraila, yaitu malaikat Jibril dan malaikat Mikail dan malaikat Israfil dan malaikat Israil. Wa ijmalan dan secara global keseluruhan, bil ijmali dalam perkara yang global, yang umum. Seperti mana? Kabaqiyatil kutubi seperti sisanya seluruh kitab-kitab, wal ambiyai jadi selain Taurat, Injil, Zabur, Furqan, wal ambiyai dan para nabi, wal malaikati dan para malaikat. Ijmal jadi bahasanya kitab-kitab, nabi-nabi, malaikat-malaikat. Wa mutaba'atuhu
wajib kepada seluruh makhluk membenarkan Nabi Muhammad, juga wajib apa? Wa mutaba'atuhu, dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib tah mengikuti Nabi. Ay al-iktida'u tegese mengikuti bihi terhadap Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi aqwalihi, dalam perkataan-perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa af'alihi, dan perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa taqriratihi, dan penetapan-penetapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita sebagai umat yang mengikuti Nabi Muhammad fi aqwal wal af'al wa taqrirat. Aqwal itu perkataan, af'al itu perbuatan, takrirat penetapan. Artinya takrirat apa? Nabi tidak mengatakan, Nabi tidak berbuat, tapi Nabi membiarkan, maka itu pun boleh. Seperti tas zikir dengan biji-bijian itu ya. Itu takrirat Nabi. Seperti sahabat berdoa bukan doa yang biasa dibaca oleh Nabi, Nabi membiarkannya, berarti boleh. Jadi boleh kita berdoa dengan doa yang tidak biasa dibaca oleh Nabi ya. Terus Rasulullah pun membiarkan kepada sahabat ya, yang selalu bacaannya itu dalam sholat baca setelah Fatihah baca qul huwa. Nah, itu boleh ya. Gitu. Banyak takrirat ya. Makanya tidak semua ya yang tidak dikatakan Nabi, yang tidak dikerjakan Nabi tidak boleh, ada takrirat. Nabi membiarkan. Malam takun selagi tidak ada opo al-af'alu perbuatan-perbuatan Nabi jibiliyatan itu bangsa watak terkait selagi perbuatan itu memang watak Nabi ya. Seperti mana? Kal qiyami, seperti berdiri, wal qu'udi, dan duduk, wal masyi, dan berjalan. Fa inna, maka sesungguhnya kami numaru itu diperintahkan kami bil iktidai dengan mengikuti bihi terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fiha di dalam aqwal af'al takrirat. Jadi selagi pekerjaan tersebut bukan watak ya. Terus yang kedua, wama, dan selagi bukan sesuatu itu, wama, dan sesuatu lam takun yang tidak ada ma khususiatan itu dikhususkan untuk Nabi Muhammad SAW. Ini khusus untuk Nabi. Nah kita nggak boleh mengikuti karena itu mah khususiat untuk Nabi, bahkan haram hukumnya ngikutnya tuh ya. Jadi tidak semua perbuatan Nabi itu harus diikuti. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram. Jadi makanya bid'ah pun ada bid'ah wajibah, bid'ah mandubah, bid'ah muharramah, dolalah teh ada bid'ah hasanah, bid'ah mandubah. Ada bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah haram, tuh ya. Tidak semua bid'ah dolalah. Seperti halnya tidak semua kita wajib mengikuti kelakuan Nabi. Ada yang wajib, ada yang sunnah, bahkan ada yang haram. Seperti mana yang haram? Nah, seperti khususiat, khusus untuk Nabi, fala tattabi'hu, maka jangan mengikuti kamu terhadap fima, jangan mengikuti kamu terhadap Nabi gitu. Fima, dalam sesuatu sabata yang telah tetap opo ihtisasuhu, ketentuannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihi terhadap seperti mana nih?
kaibahatil jam'i, seperti bolehnya mengumpulkan istri, baina aksaro, di antara lebih banyak, min arba'i harairo, dari 4 istri-istri merdeka. Jadi Nabi punya istri 9, itu mah khusus untuk Nabi. Kita sebagai umatnya haram sampai 9, itu mah khususiat. Bolehnya buat kita berapa? 4, gitu ya. Boro-boro 4, 2 ge enggak. Boro-boro 2, boro-boro 4, 3 ge enggak. Boro-boro 3, 2 juga enggak. Boro-boro 2, 1 ge belum. Wah, kita mau alhamdulillah ya, 1 udah. Tuh. Cukup 1 ge ya. Gimana kalau ada yang maksa? Oh, dipaksa oleh istri kita, ayo harus. Oh, bingung juga kita. Nanti bagi-bagi penghasilan gimana? Kecuali ini mah kaya pengusaha, nggak usah usaha. Puyeng juga ya dipaksa begitu ya. Nah ini makanya tidak semua perbuatan Nabi harus diikuti. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram. Karena memang mastatokna, semampu kita ya, semampu kita. Rasulullah mah sholat tahajud sampai bengkak kakinya ya, saking banyaknya sholat. Kita ke sama bengkak, asam urat. Nauzubillahi min dzalik. Mana lagi? Wa ibahatil muksi, dan bolehnya diem untuk Rasulullah, untuk Nabi Muhammad, fil masjid, di dalam masjid, junuban, dalam keadaan junub. Tuh. Untuk Nabi Muhammad khusus boleh, walaupun lagi junub diem di masjid. Cuman itu mah khusus buat Nabi. Kalau buat kita mah haram. Wa ibahati istiqbalil kiblati, dan bolehnya menghadap kiblat. Wastidbariha, dan membelakangi kiblat. Halaqodoil hajati, ketika buang hajat, ketika BAB. Itu mah buat Nabi boleh ya. Tapi kalau kita mah tidak boleh, harus menghadap ke arah utara atau selatan ya, sunnah ya, gitu. Kalau di tempat terbuka ya. Kalau tempat tertutup mah ya tetap lebih bagus menghadap ke mana? Menghadap ke utara atau membelakangi selatan. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Ini dalil yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad diutus untuk seluruh makhluk. Ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a alladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Jadi tadi apa yang diuraikan oleh Syekh Nawawi ngambil dari ini ya. Ai iktadu, tegese mengikutilah kalian semua, bihi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima, dalam sesuatu, ya'murukum, yang memerintahkan Nabi kepada kalian semua, bihi, terhadap ma, wa yanhakum, dan mencegah Nabi kepada kalian semua, anhu, dari ma,
ikutilah Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Likai tusibu, agar supaya mengenai kamu semua al-haqqo was-shawab, al-haqqo terhadap kebenaran, was-shawaba dan tegese kebenaran, fi mutaba'atikum dalam mengikutinya kalian semua iyahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kitabnya itu. Ayat. Apa itu ummi? Wal ummiyu lan utawi ummi iku huwa allazi la yaktubu. Nah, iku huwa allazi la yaktubu. Wal ummi itu apa? Huwa utawi ummi iku allazi orang layak tubuh yang tidak bisa nulis, allazi. Terus wa kalimatullahi lan utawi kalimah Allah iku hiya Al-Qur'an. Yang dimaksud kalimah Allah apa? Yaitu Qur'an. Au jami'u kutubihi atau seluruh kitab-kitab Allah. Wajib kepada seluruh makhluk membenarkan Nabi Muhammad SAW bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu benar. Yang kedua, wajib mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam perkataan, perbuatan, penetapan selain yang khusus untuk Nabi. Nah sekarang wayahrumu dan haram alaihi kepada khalqi, alaihim kepada khalqi, kepada seluruh makhluk, opo takzibuhu membohongkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi akhbarihi dalam seluruh berita-berita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam seluruh kabar, seluruh yang diinfokan, diinformasikan, disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW haram kita tidak percaya, wajib percaya. Wa mukhalafatuhu dan bertentangan dengan Nabi Muhammad SAW hukumnya haram. Fi amrihi dalam perintah Nabi Muhammad SAW, wa nahyihi dan larangan Nabi Muhammad SAW haram berbohong, membohongkan kepada Nabi Muhammad, haram juga bertentangan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Di disuruh puasa, diwajibkan puasa di bulan Ramadan malah enggak, itu mukhalafah tuh, ya. Disuruh sholat malah enggak, mukhalafah. Paman kazzabahu fi ikhbarihi fahuwa zalimun kafirun. Faman maka siapapun kazzabahu yang membohongkan man terhadap Nabi fi ikhbarihi dalam berita-berita Nabi tentang kiamat, tentang tanda-tanda kiamat, enggak percaya, bahwa maka si man zalimun itu yang berbuat aniaya, berbuat zalim, linafsihi untuk dirinya sendiri, kafirun juga dianggap kafir. Apa maksudnya? Ay ghairu mu'minin tegese bukan orang beriman, orang yang tidak percaya kepada Nabi itu dihukumi zalim, kafir juga. Wahwa aduwullah, wahwa dan si man adullahi itu menjadi musuh Allah. Amal mukminu adapun orang beriman, alladzi la yada'u yang tidak meninggalkan mukmin atau tauhid, fala yakunu maka tidak ada mukmin aduan itu musuh lillah untuk Allah Ta'ala. Adapun orang mukmin yang tetap bertauhid gitu,
tapi dia maksiat, itu bukan musuh Allah, bukan. Wa in raqaba, walaupun melakukan